Melanjutkan kisah Krisna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini, dalam episode Wonomerto dan rombongan kembali ke perkemahan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Wonomerto dan Sendang Papat menuju ke rumah Prono untuk menjenguk adik Sendang Papat, yaitu Sendang Parapat yang terluka. Kemudian Wonomerto mengingatkan kalau ia dipesankan oleh pemuda yang perkasa itu untuk segera kembali ke perkemahan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Baiklah, kita usahakan Kiai, kita tinggalkan kota ini sebelum matahari terbit, jawab Sendang Papat. Mereka berdua bersama-sama memandang Sendang Parapat. Dapatkah anak itu diajak berjalan atau berkuda? Agaknya Sendang Parapat merasa bahwa dirinya menjadi persoalan. Karena itu perlahan-lahan ia berkata, "Aku dapat berbuat apa saja yang kalian kehendaki, berjalan pulang atau bertempur sekarang juga." Wonomerto menarik napas. Anak muda ini memang berhati baja, seperti juga kakaknya yang hampir saja bunuh diri. "Parapat," jawab Wonomerto, "baiklah kami berkuda pulang ke perkemahan. Di sana dapat kita kaji untung rugi dari setiap langkah kita dengan tenang." "Apalagi berkuda," jawab Parapat. Kemudian mereka pun segera bersiap. Prono tidak dapat menahan mereka sebab dia tahu bahwa mereka sedang melakukan tugas mereka. Setelah luka Sendang Parapat dibalut, maka segera ia dipapah dan diangkat ke punggung kuda untuk dinaiki bersama dengan kakaknya. Prono berdesis, "Kuda yang bagus, dari mana Kiai mendapatkan kuda ini?" "Dari seorang anak muda yang tak mau kami kenal," jawab Wonomerto. "Yang berempat tadi?" jawab Prono. "Seorang lagi," jawab Wonomerto pula. "Kawan dari yang empat ini?" "Oh," sahut Prono, "kalau yang empat itu aku kenal mereka." Sendang Papat memotong, "Siapakah mereka?" "Belum lama mereka muncul. Sebelumnya mereka selalu tekun di padepokan Lemah Telasih," jawab Prono. "Putra Ki Lemah Telasih?" tanya Wonomerto. "Ya, putra dan kemenakan Ki Lemah Telasih," jawab Ki Prono. "Ya ampun," sahut Wonomerto. "Jadi mereka anak-anak dan kemenakan Ki Lemah Telasih yang juga disebut Buyut Banyu Biru itu?" "Ya." "Yang seorang lagi?" Sendang Papat menyela. "Siapa?" sahut Prono. "Mereka hanya selalu berempat. Tak ada orang lain di padepokan itu. Ada seorang yang gagah tampan dan berwibawa, anggun. Sungguh anak yang luar biasa," sambung Sendang Papat. Ki Prono menggelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. Wonomerto dan Sendang Papat jadi kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksa untuk mendapat jawaban. Karena itu segera mereka minta diri untuk segera kembali ke perkemahan. Saat kemudian mereka segera berangkat beriringan. Sekarang ketiga orang kawan Sendanglah yang berkuda di muka. Kemudian Sendang kakak beradik. Malah masih gelap bukan main, di langit bintang-bintang berkedip-kedip gemerlapan. Angin pegunungan yang segar perlahan-lahan mengusap tubuh mereka yang sedang menempuh perjalanan.
Alangkah dinginnya, tapi udara yang segar itu telah menyegarkan tubuh Sendang Parapat. Di sana-sini terdengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Hampir pagi, desis Wonomerto. Fajar telah membayang di timur, sahut Sendang Papat. Kemudian mereka diam. Masing-masing terbenam ke alam yang lampau. Semasa Banyu Biru mengalami masa yang aman damai. Semasa mereka menikmati hidup yang tenteram. Sebelum orang-orang dari golongan hitam mulai mengganggu daerah ini, disusul oleh nafsu berkuasa dari adik Ki Ageng Gajah Suro sendiri. Dua bencana yang sama-sama menjadikan Banyu Biru porak-poranda. Dikenangnya masa-masa yang lampau sekali dua kali dalam perayaan bersih desa. Ia selalu muncul dalam malam-malam yang mengesankan. Sebagai seorang penari yang baik bersama dengan adiknya, ia selalu mendapat perhatian dari kawan-kawannya. Apabila ia menari topeng dalam lakon Panji, yang kadang-kadang pertunjukan itu sampai menjelang pagi, ia kemudian menjadi bangga kalau pertunjukan selesai. Tanpa melepaskan pakaian penernya, ia berjalan menyusur jalan-jalan kota pulang ke rumahnya. Ia menjadi semakin bangga kalau gadis-gadis yang berdiri di tepi jalan saling berbisik. Itulah Sendang Papat, penari terbaik dari anak muda di Banyu Biru. Fajar kali ini pun ia menyusuri jalan kota. Tetapi untuk menjauhinya, tak seorang pun kali ini yang berbisik-bisik. Itulah Sendang Papat, penari terbaik dari anak-anak muda di Banyu Biru. Namun meskipun demikian, kali ini pun ia bangga. Hatinya sendirilah yang berbisik-bisik. Inilah Sendang Papat, salah seorang anak muda di Banyu Biru, yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi yang terdengar di fajar yang dingin itu hanyalah angin yang berdesir. Warna semburat merah mulai tersirat dari balik punggung-punggung pegunungan. Dan rombongan itu pun menjadi semakin jauh dari pusat kota menuju ke perkemahan yang sudah dekat berada di hadapan mereka. Sebab sebelum mereka berangkat, mereka sudah mengetahui bahwa Laskar Banyu Biru itu pun akan merangkak maju mendekati kota. Ketika mereka telah melampaui batas, legalah hati mereka. Sebab kemungkinan untuk menemui bahaya menjadi semakin berkurang. Mereka memastikan bahwa Laskar Lembu Suro tak akan mengejar mereka. Sebab mereka pun pasti ragu pula. Apakah orang-orang Banyu Biru itu tidak membawa banyak kawan? Ketika matahari kemudian menjenguk dari atas perbukitan dan melemparkan sinarnya yang pertama, Wonomerto dan kawan-kawannya telah jauh dari setiap bahaya yang mengancam. Mereka dapat berjalan dengan tenang menuju ke perkemahan. Di sana menunggu Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Tetapi semakin dekat mereka dengan perkemahan, semakin gelisah mereka. Apakah yang akan dikatakan oleh Mahesa Jenar tentang mereka? Tentang rombongan kecil yang ditugaskan untuk meyakinkan rakyat Banyu Biru tentang kebenaran perjuangan Arya Saloka. Rombongan kecil itu mendapat tugas untuk memperbanyak kawan, bukan lawan. Sedang yang terjadi adalah sebuah keributan dan bencana, meskipun itu adalah di luar kehendak mereka. Namun di samping perasaan gelisah, mereka tidak lupa mengucap syukur di dalam hati mereka bahwa mereka telah terlepas dari bahaya maut yang hampir saja menjebak mereka. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati kecerahan sinar matahari. Ketika matahari sepenggalah, nampaklah di hadapan mereka di dalam sebuah lembah yang berdinding curam, rumah-rumah kacang daun ilalang. Itulah perkemahan anak-anak Banyu Biru. Mereka memilih tempat itu untuk menghindari penyerbuan yang tiba-tiba. Sebab di lembah itu mereka hanya dapat dicapai lewat mulut yang menghadap kedua arah. Sehingga dengan demikian mereka seolah-olah berada di dalam sebuah benteng yang kuat.
Demikianlah kedatangan Wonomerto mengejutkan anak-anak Banyu Biru. Mereka menyangka bahwa Wonomerto akan tinggal di dalam kota beberapa hari lamanya. Tiba-tiba baru semalam mereka meninggalkan induk pasukan, kini mereka telah datang kembali. Apalagi ketika mereka melihat salah seorang dari rombongan itu terluka. "Sendang Parapat terluka," teriak salah seseorang. "Hei," sahut yang lain terkejut. "Apa katamu?" "Sendang Parapat terluka," teriak orang pertama. Teriakan itu kemudian berkumandang dan mengalir dari mulut ke mulut yang lain. Maka gemparlah perkemahan itu. Seorang kemudian berlari menemui Maiso Jenar dan dengan napas yang memburu berkata tergesa-gesa, "Wonomerto telah kembali. Sendang Parapat terluka, agaknya lukanya cukup berat." Maiso Jenar, Aryo Saloka, dan Kebu Kanigoro yang berada di perkemahan itu terkejut. Dengan gemetar Aryo Saloka melompat berdiri sambil bertanya, "Apa katamu? Sendang Parapat terluka?" Orang itu mengangguk. Aryo Saloka benar-benar terpengaruh oleh berita itu, sehingga tiba-tiba saja ia terus melompat menghambur menyongsong rombongan kecil itu, disusul oleh Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketegangan yang gelisah. Dari kejauhan Aryo melihat rombongan kecil itu dikerumuni oleh laskarnya. Wonomerto telah turun dari kudanya, demikian juga kawan-kawannya yang lain, kecuali Sendang Papat yang masih menjaga adiknya di atas punggung kuda. Ketika orang-orang yang mengerumuni Wonomerto itu melihat kedatangan Aryo Saloka, Maiso Jenar, dan Kebu Kanigoro, segera menyibaklah mereka. Sesaat kemudian disusul kedatangan Mantingan, Wirosobo, Roro Wilis, dan Indang Widuri. Aryo Saloka memandang Sendang Parapat yang pucat di atas punggung kudanya. Ketika matanya tersangkut pada darah yang memerah di pakaian anak muda itu, hatinya berdesir cepat. Tiba-tiba terdengarlah pertanyaan dengan suara yang bergetar, "Kau terluka, Kakang Parapat?" Sendang Parapat mengangguk, namun mulutnya mencoba untuk tersenyum. Dengan suara perlahan-lahan ia menjawab, "Tidak seberapa, hanya luka kecil." Aryo menarik napas, kemudian terdengarlah giginya bergeretak. Dari matanya memancar kemarahan yang tak terkira. "Siapakah yang melukaimu?" Sendang Parapat tidak menjawab. Ia menoleh kepada Wonomerto. Agaknya ia minta supaya orang tua itulah yang menjelaskannya. Tetapi sebelum Wonomerto bercerita, berkatalah Maiso Jenar, "Paman, bawalah Sendang Parapat ke kemahku. Biarlah lukanya mendapatkan perawatan. Sementara itu Paman dapat bercerita dengan tenang tentang apa yang telah terjadi atas Paman dan Sendang berdua." Wonomerto mengangguk. Kemudian dibawanya Sendang Parapat ke kemah Maiso Jenar. Kebu Kanigoro yang telah cukup lama tinggal di Padepokan Karangtumuritis, agaknya telah prigel pula mengobati luka. Demikianlah ia mencoba membuka luka Sendang Parapat dan membersihkannya dengan air hangat. "Bagaimana, Kakang?" tanya Maiso Jenar. Sedangkan Aryo Saloka menjadi gelisah mundar-mandir di dalam ruangan itu. "Mudah-mudahan luka-luka ini segera sembuh," jawab Kebu Kanigoro yang kemudian mengobati luka-luka dengan ramuan dedaunan dan akar-akaran yang memang sudah disediakan. Ketika Sendang Parapat telah dibaringkan, maka mulailah Maiso Jenar bertanya kepada Wonomerto, apakah yang telah terjadi dengan rombongan kecil itu. Dengan hati-hati Wonomerto menceritakan semua yang telah dialaminya, sejak ia menginjakkan kakinya di kota sampai ia meninggalkan kota itu tanpa menyembunyikan atau menambahnya sama sekali. Diceritakan pula bagaimana Sendang Papat seolah-olah menjadi gila ketika ia mengira adiknya telah mati, sehingga bagaimana mungkin seorang penari sampai hati membakar seperangkat gamelan. Maiso Jenar mendengarkan setiap kata-kata Wonomerto dengan seksama.
Demikian juga Arya Saloka dan Kebu Kanigoro. Bahkan pada wajah Arya Saloka kemudian tergores luka di hatinya, sehingga keringat dingin membasahi dahi serta punggungnya. Ia merasa bahwa Wonomerto telah berusaha sedapat-dapatnya untuk menghindari bentrokan yang mungkin terjadi. Namun agaknya orang-orang yang menentangnya itu benar-benar telah kehilangan jantungnya. Sedangkan Wonomerto kemudian menjadi gelisah kembali. Bagaimanakah penilaian Maiso Jenar kepada hasil pekerjaannya? Ketika Wonomerto telah berhenti bercerita, terdengarlah Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Ruangan itu kemudian menjadi sepi senyap. Semuanya menunggu apakah yang akan dikatakan oleh Maiso Jenar. "Paman," terdengarlah Maiso Jenar berkata perlahan-lahan, "kalau demikian maka peristiwa itu dapat berakibat buruk. Hari ini orang-orang Pamingit pasti akan mengadakan tindakan-tindakan yang dapat melukai hati rakyat Banyu Biru sebagai pembalasan dendam." Semua terdiam. Wonomerto sendiri menyadari hal itu. Karena itu ia berusaha sedapat-dapat menghindarkan diri dari setiap bentrokan yang terjadi. Tetapi ia tidak berhasil. Kemudian terdengar Maiso Jenar meneruskan, "Tetapi bukanlah salah paman." Wonomerto menarik napas. Syukurlah kalau Maiso Jenar mengetahui kesulitan yang dihadapinya pada waktu itu. Dalam pada itu Maiso Jenar menyambung kata-katanya pula, "Tetapi siapakah yang telah berusaha untuk menyelamatkan paman dari tangan orang-orang Pamingit itu?" Wonomerto menggeleng lemah. "Aku tidak dapat mengetahuinya, Ger." "Aneh," Maiso Jenar bergumam. "Tetapi keempat kawan-kawannya dapat dikenal oleh Ki Prono," sahut Jendang Papat. "Mereka adalah putra-putra dan kemenakan Ki Lemah Trasih yang disebut Ki Banyu Biru. Tapi yang seorang itu tak diketahuinya. Bagaimana dengan tanda-tanda yang dimilikinya?" tanya Maiso Jenar pula. Kemudian Wonomerto mencoba untuk menggambarkan tokoh anak muda yang aneh itu. Tiba-tiba Widuri tertawa dan suara tertawanya telah mengejutkan semua orang yang berada dalam ruangan itu. Ketika ia sadar bahwa seluruh perhatian tertumpah kepadanya, ia menunduk malu. "Mengapa engkau tertawa?" tanya ayahnya. "Anak muda yang aneh itu," jawabnya. "Mengapa dia?" desa ayahnya. "Bukankah anak muda itu Kakang Karangtunggal?" sahut Widuri. Kanigoro mengerutkan keningnya. Akhirnya ia berkata, "Kau benar, anak itu pasti Karangtunggal." Maiso Jenar akhirnya mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ia pun agaknya sependapat bahwa anak muda itu tidak lain adalah Putut Karangtunggal, yang nama sebenarnya adalah Mas Karebet, atau mendapat sebutan Joko Tingkir. "Siapakah dia?" Wonomerto ingin tahu. "Kemenakanku," jawab Kebu Kanigoro. "Nakalnya memang bukan main." Wonomerto menarik alisnya yang sudah keputih-putihan. Sejak semula ia telah mengagumi Kebu Kanigoro seperti ia mengagumi Maiso Jenar. Jadi kalau kemenakannya dapat melakukan hal yang sedemikian dahsyatnya, agaknya sudah pada tempatnya. Karena itu ia berkata, "Itulah sebabnya. Maka anak muda itu telah mengenal Arya Saloka, Maiso Jenar, Ki Ageng Supit, Wirorogo dan Mantingan." "Anak muda itu telah mengenal Ki Ageng Supit, Kakang Wirorogo dan aku?" tanya Ki Dalang Mantingan. Ya, Ger," jawab Wonomerto. "Disebut-sebutnya nama-nama itu." "Tidak aneh," potong Kebu Kanigoro. "Ia berjalan dari satu ujung ke ujung negeri ini yang lain. Ia singgah hampir setiap perguruan yang ada. Luar biasa," terdengar hampir setiap mulut bergumam. Namun mereka tidak lama terpaku pada anak muda yang aneh itu, sebab mereka pun pada saat itu menghadapi keadaan yang cukup gawat. Meskipun di dalam hati Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro terselip pula pertanyaan,
Mengapa Joko Tingkir itu tiba-tiba saja berada di Banyu Biru? Bukankah dia berangkat dari Karangtumoritis untuk mohon diri kepada ibu serta ibu angkatnya untuk mengabdi Gendemak? Apakah ia telah menyia-nyiakan waktu sekian lamanya untuk berjalan ke sana kemari tanpa ujung pangkal, sedang seorang yang waskito telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan sanggup untuk menerima jabatan agung? Tapi pertanyaan itu tak terucapkan, sebab tak seorang pun yang akan dapat menjawab. Yang kemudian terdengar adalah suara Maiso Jenar. "Paman, bagaimana menurut tanggapan Paman? Apakah orang-orang Pamingit itu akan membuat onar?" Kembali perhatian Wonomerto terlempar kepada peristiwa malam tadi. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Mungkin, anak mas, hal itu adalah mungkin sekali. Kalau begitu kita harus mencegahnya." Maiso Jenar bergumam seperti untuk diri sendiri. Namun tanggapan Aryo Saloka ternyata hebat sekali. Tiba-tiba ia berdiri tegak dan dengan dada tengadah ia berkata, "Marilah Paman, betapa rinduku pada tanah kelahiran dan betapa rinduku pada pengabdian." Akibat dari kata-kata Aryo Saloka itu ternyata bukan main. Tiba-tiba ruangan itu pun menjadi riuh. Wonomerto, Sendang Papat, Bantaran, Panjawi, dan para pemimpin laskar Banyu Biru yang lain tiba-tiba serentak berkata, "Kita serahkan jiwa raga kita untuk kampung halaman, untuk masa depan tanah kelahiran." Maiso Jenar terharu melihat kesetiaan itu. Pernyataan beberapa orang pemimpin laskar Banyu Biru itu merupakan cermin dari setiap hati yang lain. Mereka agaknya telah bersedia sepenuh-penuhnya apapun yang terjadi atas mereka. Bahkan Sendang Parapat yang terbaring itu pun berkata perlahan-lahan, namun penuh dengan gelora kesetiaannya, "Kiai Wonomerto, bawalah aku serta. Aku sudah akan sembuh sore nanti." "Baiklah," jawab Maiso Jenar kepada para pemimpin itu. "Memang masa depan Banyu Biru terletak di tangan kalian. Karena keyakinan itu pula lah, maka kalian bersedia berkorban, loro-lopo, menderita selama ini dan untuk masa-masa yang belum kalian ketahui ujungnya. Meskipun seandainya kalian tidak akan mengecap kenikmatan hasil perjuangan kalian, namun anak cucu kalian akan menulis di atas lontar bahwa pada suatu masa rakyat Banyu Biru bangkit berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berjuang untuk anak cucu mereka tanpa pamrih bagi diri sendiri, dengan membiarkan dirinya menderita sakit dan lapar. Namun dengan cita-cita luhur dan murni, dada para pemimpin itu pun menjadi semakin bergelora. Seakan-akan mereka tidak sabar lagi menunggu ke Banyu Biru. Sekarang juga sesaat kemudian terdengarlah Maiso Jenar meneruskan, "Karena itu, bersiaplah kalian. Aku akan pergi ke Banyu Biru sekarang dengan Aryo Saloka." Ketika Maiso Jenar berhenti berbicara, nampaklah para pemimpin Banyu Biru itu saling berpandangan. Mereka tidak begitu mengerti maksud kata-kata Maiso Jenar. Maka terdengarlah Panjawi bertanya, "Apakah Tuan dan Adi Aryo Saloka saja yang akan pergi ke Banyu Biru?" Maiso Jenar menarik alisnya, hati-hati ia menjawab, "Tidak, kalian semua juga akan pergi, tetapi baiklah aku mendahului." Panjawi segera mengetahui maksud Maiso Jenar. Maiso Jenar agaknya masih akan mempergunakan cara damainya yang menurut dugaannya sama sekali tak akan berhasil. Karena itu terdengarlah ia menyaut, "Tuan dan Adi Saloka di belakang, Tuan berdua adalah kami sekalian, seluruh laskar Banyu Biru ini." Maiso Jenar sekali lagi menarik alisnya. Dengan ragu-ragu ia memandang Kebu Kanigoro, seolah-olah minta pertimbangan. Kebu Kanigoro pun mengetahui betapa sulitnya mengendalikan perasaan sekian banyak orang yang sedang marah. Tetapi sama sekali kurang bijaksana kalau ia turut campur dalam pembicaraan itu.
sebab Laskar Banyu Biru itu lebih banyak mengenal Maesa Jenar daripada dirinya. Dengan demikian Penjawi hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya dan mencoba mengetahui perasaan Arya Saloka. Kalau saja Arya Saloka dapat ditenangkan, maka ada harapan untuk menenangkan seluruh Laskar Banyu Biru itu. Tetapi ketika terpandang wajah anak muda itu, baik Maesa Jenar maupun Kebu Kanigoro hanya dapat menekan dada mereka. Sebab dari mata anak itu memancarkan api kemarahannya yang menyala-nyala, sehingga dalam mata itu seolah-olah membayangkan cahaya api yang bergelora. Apalagi ketika kemudian terdengar anak muda itu berkata, "Paman, matahari masih belum tinggi di puncak langit. Kalau Paman memerintahkan, sekarang juga kita akan berangkat." Maesa Jenar mengangguk-angguk, namun di dalam hatinya berkecamuk kecemasan yang gemuruh. Kalau ia menuruti perasaan marah yang meluap dari pemimpin Laskar Banyu Biru itu, maka akibatnya adalah luar biasa. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang mengerikan antara sesama keluarga, antara orang-orang Banyu Biru melawan orang-orang Pamingit, yang pasti akan dibantu oleh sebagian kecil orang-orang Banyu Biru juga. Banyu Biru dan Pamingit adalah ibarat daun sirih. Wajah dan punggungnya meskipun berbeda wujudnya, namun apabila digigit akan sama rasanya. Sebab keduanya adalah belahan dari tanah perdikan yang tunggal, tanah perdikan Pangrantunan. Karena itulah maka Maesa Jenar mencoba untuk mencegahnya. Dengan sangat hati-hati pula ia berkata, Aku tentu akan segera minta kalian untuk berangkat. Tetapi kau adalah kunci persoalan itu, Aryo. Mestikah kita memilih jalan yang pahit lebih dahulu sebelum kita coba jalan yang licin? Masih adakah jalan yang licin itu, Paman? Tanya Arya Saloka. Kemungkinan masih selalu ada, Aryo. Apalagi kakekmu Ki Ageng Suradipoyono telah meminta agar engkau datang kepadanya, jawab Maesa Jenar. Arya Saloka diam saat, tetapi ketika ia melihat sendang Parapat terbaring, menyala kembalilah hatinya. Karena itu ia menjawab, kalau Eyang Suradipoyono mampu mencegahnya, maka peristiwa ini tak akan berlarut-larut. Maesa Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Agaknya Aryo telah hampir tidak sabar lagi. Meskipun ia dapat mengetahui perasaan apakah yang telah mendorong anak muda itu, namun apa yang diucapkan itu adalah pertanda betapa sakit luka hati yang dideritanya. Didorong pula oleh sifat kepemimpinan yang dimilikinya, maka ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Banyu Biru. Tetapi karena itu pula lah maka Maesa Jenar merasa bahwa usahanya bertambah sulit. Namun demikian ia menjawab, Aryo, persoalan yang dihadapi oleh eyangmu adalah terlalu sulit. Bukan sekedar mencegah tindakan-tindakan pamanmu saja, tetapi ada persoalan-persoalan lain yang memaksanya untuk berbuat bijaksana. Arya Saloka kurang dapat memahami cara berpikir gurunya. Namun sebagai seorang murid yang selama ini merasakan betapa gurunya itu mengasuhnya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, maka Arya Saloka tidak berani lagi untuk membantahnya. Di sudut hatinya Arya Saloka pun menaruh kepercayaan yang kuat terhadap gurunya itu. Kepercayaan yang sedikit terdesak oleh kemarahan yang meluap-luap. Ia tahu pasti bahwa seperti biasanya gurunya akan membawanya lewat jalan yang paling bersih dari kemungkinan noda-noda yang dapat memercik pada dirinya. Tetapi di samping itu ketidaksabarannya telah memukul-mukul dadanya, seolah-olah akan pecah. Maesa Jenar pun tahu bahwa kalau kemudian Arya Saloka itu diam, bukanlah karena ia dapat meyakini kata-katanya. Kediaman anak itu baginya seperti api yang tertukup sekam. Namun api itu telah menyala di dalam. Karena itulah Maesa Jenar harus dapat mengambil sikap yang bijaksana. Ia harus tidak mematahkan anak-anak Banyu Biru
Namun ia pun tidak dapat membiarkan anak-anak Banyu Biru itu menjadi korban ketergesa-gesaan mereka. Setelah berpikir saat, terdengarlah Maisa Jenar berkata, "Arya Saloka, siapkanlah laskarmu, kita berangkat bersama-sama." Sambutan atas ucapan itu terdengar seperti gunung meledak. Laskar Banyu Biru itu pun bersorak dengan riuhnya. Tiba-tiba di dalam ruangan itu menari-narilah ujung-ujung senjata, seperti anak-anak yang riang berloncat-loncatan. Berkilat-kilat ujung-ujung pedang, tombak, keris, dan sebagainya. Diiringi oleh janji setia yang diucapkan tak teratur berebut keras. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun kemudian berpencaran ke pasukan masing-masing. Saat kemudian riuhlah perkemahan itu, Arya Saloka mempunyai daya tarik yang tak ternilai besarnya. Di samping perasaan keadilannya yang terinjak-injak karena itu, tanpa dikendakinya ia pun melompat keluar dari ruangan itu. Dengan wajah berseri ia melihat laskarnya mempersiapkan diri. Ia berjalan dari satu kemah ke kemah yang lain. Ia melihat kelompok demi kelompok, seolah-olah ia ingin mengetahui segenap kekuatan yang ada dalam laskarnya. Namun dalam pada itu, di dalam kemahnya, Maisa Jenar duduk termenung. Ia tidak dapat pergi meninggalkan Laskar Banyu Biru dalam keadaan yang demikian. Sebab di luar pengawasannya dapat saja mereka melakukan hal-hal yang justru merugikan nama baik mereka dan bertentangan dengan tujuan mereka. Tapi untuk membawa mereka serta agaknya juga akan menjadi persoalan. Bagaimana sebaik-baiknya menghentikan mereka dan memberi kesempatan kepadanya untuk menemui Ki Ageng Suradipoyono bersama-sama dengan Arya Saloka. Ia masih mengharap kewibawaan orang tua itu atas putra serta cucunya. Kebu Kanigoro pun agaknya menemui kesulitan dalam persoalan ini. Perlahan-lahan ia berkata, "Maisa Jenar, tipislah harapan kita untuk menempuh jalan lain kecuali bertempur. Sebab Laskar Banyu Biru sudah sedemikian lama menahan diri, dan Arya Saloka sendiri nampaknya tidak sabar lagi." Maisa Jenar mengangguk-angguk. Ia masih mempunyai harapan untuk menghentikan pasukan itu di tengah jalan dan membiarkan mereka menunggu sesaat. Tetapi bagaimanakah caranya sehingga tidak menimbulkan kejengkelan pada laskar yang setia itu? Kalau Arya dapat kau tenangkan Maisa Jenar, mungkin seluruh laskar ini pun akan tunduk pada perintahnya. Sebab api di dalam dada mereka itu pun semakin berkobar ketika Arya Saloka berada di antara mereka, lanjut Kebu Kanigoro. Tak ada jalan untuk berbuat demikian, Kakang. Arya telah waringuten. Agaknya ia tak dapat diajak berunding lagi. Meskipun seandainya ia diam, namun diamnya itu justru berbahaya bagi dirinya, jawab Maisa Jenar. Tiba-tiba dalam kesenyapan itu terdengar Roro Wilis berkata kepada Endang Widuri, "Endang, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kau bergembira pula seperti Arya Saloka?" Widuri tidak tahu arah persoalannya. Meskipun ia mendengar pembicaraan ayahnya dan Maisa Jenar, namun sebenarnya ia lebih setuju dengan pendapat Arya Saloka. Mengapa Banyu Biru itu tidak digempur saja? Karena itu ia pun menjawab, "Aku bergembira seperti Kakang Arya Saloka. Aku kagum pada sikap jantan yang dimilikinya." Roro Wilis mengangguk-angguk. "Kau pun bersikap jantan," katanya. "Mengapa aku?" sahutnya. "Aku hanya sekedar bergembira melihat sikapnya." Roro Wilis tersenyum seperti bergumam. Ia berkata kepada diri sendiri, "Aku teringat pada cerita Purwo pada saat menjelang Bharatayuddha. Orang-orang Pandhawa pun menjadi ragu-ragu. Apakah mereka harus berjuang melawan sanak kadang mereka sendiri? Tetapi akhirnya pertempuran itu pun tak dapat dihindari. Tak dapat dihindari meskipun segala usaha damai telah dicoba. Prabu Duryudana lebih senang mendengar nasihat Durna daripada pamannya sendiri.
Di antaranya Resi Bisma, seorang resi yang bijaksana, dan Prabu Salya, mertua Prabu Duryudana sendiri. Yang mendengar cerita itu pun berdiam diri, masing-masing dengan tanggapannya sendiri. Namun tak seorang pun yang memotong cerita itu